warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi hukum internasional. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diva Fitri Ambarwati dari NIM 026 dan rekan saya Bunga Respati Permata Utami dari NIM 029. Langsung saja untuk poin pertama ada LON atau Law of Nation. The Law of Nation yang memfokuskan hubungan antar bangsa dan negara serta perbedaannya. Kita tahu bangsa itu hidup dalam satu geografi tertentu. Kultur budaya yang sama, misalnya bangsa Indonesia akan berbeda dengan bangsa India. Contohnya kita Indonesia yang memang kita serumpun dari Malaysia, tetapi kita merupakan negara yang berbeda dengan Malaysia. Hukum internasional dalam konteks modern di mana yang berinteraksi dengan perbedaan aturan yang ada di dalam negeri dalam suatu negara. Aturan dalam negeri tentu berbeda kalau aturan dalam negeri itu bisa terbentuk karena yang menentukan aturan oleh masyarakat. Konteks hukum internasional itu justru antar negara. Selanjutnya poin kedua ada subjek hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada hak dan kewajiban negara. Untuk hak negara sendiri bertugas untuk mempertahankan kedaulatan, menjalankan yurisdiksi terhadap warga negara, dan membela diri dari ancaman, lalu mendapat pengakuan dari negara lain. Lalu untuk kewajiban negaranya sendiri bertugas untuk melindungi warga negara, menjaga keamanan dalam negeri, menghormati kedaulatan negara lain, dan mematuhi perjanjian internasional. Lalu yang kedua ada sanksi dalam hukum internasional, yang bertugas untuk pemutusan hubungan diplomatik, sanksi ekonomi, dan blokade damai. Dan yang ketiga yaitu negara tidak tunggal atau composite state. Negara federal itu gabungan negara bagian dengan pemerintah federal. Contoh Amerika Serikat. Ada uni negara, satu kepala negara dan konstitusi. Ada uni personal, hanya sama kepala negara. Ketiga aspek ini saling terkait dalam menentukan kedudukan dan peran suatu negara dalam hukum internasional. Hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara negara, sanksi menjadi konsekuensi pelanggaran, dan bentuk negara mempengaruhi bagaimana hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada perbedaan hukum internasional HI dan hukum nasional HN. Bedanya antara hukum nasional dan hukum internasional, perbedaannya ada di subjek hukum. Jika hukum perdata internasional, maka subjek hukumnya adalah subjek hukum perdata, yaitu orang dan badan hukum. Sementara hukum internasional publik, maka subjek hukumnya adalah negara. Jadi, interaksi antara negara harus dibedakan aturan-aturan yang berlaku. Lalu, yang keempat yaitu unsur-unsur pembentuk hukum internasional. Yang pertama A, negara internasional terbagi aspek menjadi 2, yaitu organisasi internasional dan aktor non-negara. Lalu yang kedua B, yaitu sumber hukum internasional dan terbagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama hukum konsumen internasional, lalu yang kedua prinsip hukum umum, lalu yang ketiga keputusan dan doktrin pengadilan internasional, lalu yang keempat solusi mekanisme untuk perbedaan dari pengadilan internasional badan kehakiman. Lalu yang kelima ada forum diplomatik dan negosiasi. Lalu yang ketiga ada nilai dan prinsip dasar. Terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, tidak ada intervensi. Lalu yang kedua, kesetaraan dan keadilan. Lalu yang ketiga, penyelesaian sengketa Pasifik. Sekian penyampaian materi dari kita. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian materi yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.